Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefania Kela, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado. Di video saya ini saya akan membahas tentang soal yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Dr. Andes Jori F. Monoarfa MSI, dalam mata kuliah kalkulus vektor. Oke, soal yang pertama misalkan Ft sama dengan E pangkat minus 1 per T pangkat 2I ditambah T per mutlak T J tambah mutlak TK. Pertanyaannya, tentukan apakah Ft mempunyai limit. Jika ada, hitunglah atau jelaskan jika tak ada. Langsung saja kita kerjakan penyelesaian. Pertama, kita lakukan pemisalan. Jadi kita misalkan pertama Ft. Ft yaitu E pangkat minus 1 per T pangkat 2. Kemudian kita misalkan yang kedua ini sebagai Gt, yaitu T per mutlak T. Kemudian yang ketiga itu sebagai Ht, yaitu mutlak T. Sekarang kita akan menentukan domain-domain fungsi tersebut, yaitu yang pertama Ft, domain fungsi dari F ini adalah T elemen bilangan real untuk T tidak. Mengapa T tidak sama dengan 0? Karena T di sini merupakan bentuk penyebut ya. Karena jika penyebutnya itu sama dengan 0, maka hasilnya tidak akan terdefinisi. Jadi untuk intervalnya yaitu minus tak hingga, 0, lalu digabung 0, tak hingga. Kemudian untuk domain dari G, kita tulis dG sama dengan T elemen bilangan real untuk T tidak sama dengan 0. Jadi T juga tidak boleh sama dengan 0 ya, karena T di sini merupakan pembilang dan juga penyebut. Terutama T itu sebagai penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, karena seperti yang di kasus pertama, dia tidak akan terdefinisi. Jadi intervalnya sama seperti interval yang di pertama, yaitu minus tak hingga, 0, gabungan 0 sampai tak hingga. Kemudian untuk domain fungsi yaitu DH sama dengan T elemen bilangan real. Jadi intervalnya itu minus tak hingga sampai untuk mutlak T ya. Jadi domain fungsi vektornya kita tulis df sama dengan untuk T elemen bilangan real, untuk T tidak boleh sama dengan 0, pada interval minus tak hingga, 0, gabungan 0 sampai tak hingga. Jadi Ft akan mempunyai nilai limit jika T itu tidak sama dengan 0. Jadi kita tulis saja. Jadi Ft akan mempunyai
nilai limit. Jika T itu tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya akan kita coba buktikan jika kita misalkan nilai T itu mendekati minus 3. Kita umpamakan T mendekati minus 3. Kita tulis limit T menuju minus 3. Untuk E pangkat minus 1 per T pangkat 2I tambah T per mutlak T tambah mutlak TK. Kita tinggal substitusikan nilai T mendekati minus 3 kepada T dalam persamaan. Jadi E pangkat minus 1 per minus 3 pangkat 2 ditambah minus 3 per mutlak minus 3 ditambah mutlak minus 3. Oke, jangan lupakan. Kemudian tinggal kita hitung. Jadi E pangkat minus 1 per 3 pangkat 2 itu 9. Minus 1 per 9 Pi ditambah minus 3 per mutlak minus 3. Untuk minus 3 per mutlak minus 3 J. Jadi minus 3 dibagi mutlak minus 3 itu 3, jadi minus 3 per 3. Didapat 1, minus 1. Ditambah 3. Mutlak minus 3 itu 3. Jadi untuk hasilnya itu E pangkat minus 1 per 9, positif dan negatif ini jadi negatif ya, minus 1,3. Jadi fungsi vektor tersebut akan mendekati E pangkat minus 1 per 9, minus 1,3 saat T itu mendekati minus 3.